Oke, artinya setiap yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah kebenaran, betul? Iyalah bang, dia mana Oke, orang yang kalau memang yang keluar dari mulut Muhammad itu kebenaran, kenapa dia ditegur? Atas apa yang keluar dari mulutnya? Sudah hilang dia, kita kasih naik ada Muhammad Ali 77. Silakan. Muhammad Ali 77. Ya, muslim ya, Bang? Oh pasti dong bang. Oke, silakan Nggak nyalakan salah kamera. lagi. Silakan nyalakan kamera. Namanya juga udah Muhammad bang. Nyalakan kamera dulu. Iya bang, undang bang. Oke, saya kirimkan permintaan dari sini. Ya, silakan. Dulu deh. Oke, Muhammad Ali. Sudah dengar yang tadi, Bang? Baru muncul nih bang. Tadi yang sudah melarikan diri, Ya. dia berkata bahwa mulut Muhammad itu tidak pernah mengeluarkan sesuatu selain daripada yang benar. Semua yang terucap dari mulut Muhammad itu adalah kebenaran dan wahyu. Anda percaya? Ya percaya bang. Percaya. Anda tahu bunyi ayat surat At-Tahrim ayat yang pertama? Bacakan aja bang. Saya masih awam bang. Baik, di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Maka Allah membebaskan engkau dari sumpah yang telah engkau ucapkan. Pertanyaan saya, di situ Muhammad mengucapkan sesuatu yang salah atau yang benar? Coba ulangi lagi bang. Tadi ada suara ini bang. Bis. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Maka Allah membebaskan engkau dari sumpah yang telah engkau ucapkan tersebut. Nah, di dalam penjelasannya, jadi Muhammad itu pernah mengeluarkan kata-kata, dia sumpah kepada istri-istrinya bahwa dia tidak akan lagi mau menggauli seorang budak perempuan yang namanya Maria Al-Qibtiyah. Jadi saya kasih tahu jalan ceritanya gini. Muhammad tuh punya istri namanya Hafsah. Oke? Sah. Nah, Muhammad punya istri namanya Hafsah, mereka punya ranjang khusus namanya ranjang Muhammad dan Hafsah. Kalau Muhammad berhubungan badan dengan Aisyah, tidak mungkin di ranjangnya Hafsah. Kamar sendiri. Jadi punya kamar khusus. Muhammad tuh punya banyak kamar. Ini kamar kalau dia mau berhubungan dengan Aisyah. Ini kalau kamar dia mau berhubungan dengan Hafsah. Ini kamar istrinya masing-masing. Tenang dulu, tenang dulu. Dengar dulu, biar nanti nggak nanya lagi. Tunggu bang, yang saya Suatu tahu ketika, apa? Yang saya tahu rumah Muhammad cuma satu. Bang, kalau satu rumah kamarnya ada berapa, Bang? Ya saya pernah lihat video rumah Nabi Muhammad cuma satu bang. Yang bilang rumah Muhammad dua siapa? Saya bilang kamarnya. Kamarnya kayaknya satu juga lah kemarin saya lihat videonya. Oh, berarti dia tidur bareng Cuman dengan agak- istri. cuman agak Berarti dia besar, tidur, cuman berarti dia tidur langsung dengan 5 istri di situ. Satu kamar itu. Oh tidak lah bang, mungkin kan entah. Berarti istrinya yang lain tidur di luar. Maksudnya kan kita nggak tahu juga kan. Oke, rumah Muhammad satu, kamarnya satu. Ya, Istrinya Muhammad tahu nggak ada berapa? yang saya tahu berapa? 9 ya. Oke, 9 9. Oke, kalau 9 berarti tidur di satu kamar bareng-bareng. Enggak lah bang. Mungkin ya. Ini katanya kamarnya satu ini. Masih lempar kayak gelas juga ini orang ini. Bang, tadi katanya kamarnya satu, terus gimana? Terus gimana? Coba jelasin dulu sama saya. Saya mau belajar sama kamu dah. Saya belajar dah sama kamu. Coba gimana?
Coba gimana? Ya mungkin kan rumahnya satu ya kan. Ya mungkin istrinya di situ juga, mungkin ganti-gantian lah bang. Oke. Berarti Tanamnya. Oke, berarti istri yang lain tidur di mana? Yang 8 istrinya tidur di mana? Tidur di rumahnya Sanu, temannya Muhammad atau gimana? Ya itu nggak tahu lah bang, jangan cerita ya bang. Kalau itu nggak tahu lah ya kan. Udah nggak tahu ngajarin saya. Makanya saya kasih tahu bang, Muhammad itu punya kamar, masih kamar-kamar di rumah dia itu ada kamar-kamar. Setiap istri, karena saya belajar agama Islam, Abdul. Jadi Muhammad itu di rumahnya itu ada kamar-kamar, ada kamar Aisyah, ada kamar Hafsah, ada kamar Zainab, ada kamar, banyak kamar-kamarnya di situ. Nah, pada suatu waktu di kamarnya Hafsah, Muhammad itu menggauli perempuan lain. Budak, seorang budak namanya Maria Al-Qibtiyah. Karena terpergok oleh Hafsah, maka Hafsah marah kepada Muhammad. Sungguh tega engkau berbuat itu kepadaku ya Rasulullah di kamarku pada malam giliranku. Makanya orang Islam ini harus dibiasakan mereka tahu dengan cerita Muhammad nih teman-teman. Nah, karena itu maka Muhammad bersumpah. Mulut Muhammad yang katanya dari mulutnya itu selalu keluar kebenaran, mengeluarkan sumpah. Demi Allah, mulai hari ini saya haramkan Maria Al-Qibtiyah bagiku. Maka seperti biasa, muncullah ayat Al-Quran. Turun wahyu di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, mengapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Jadi Muhammad di ayat selanjutnya bahkan Muhammad itu disuruh melepaskan diri dari sumpahnya. Nah, tadi Anda setuju nggak bahwa dari mulut Muhammad itu tidak pernah keluar selain daripada yang benar? Yang saya tahu namanya dia cerita gitu pasti benar bang. Oke, artinya setiap yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah kebenaran, betul? Iyalah bang, dia mana Oke, orang kalau memang yang keluar dari mulut Muhammad itu kebenaran, kenapa dia ditegur atas apa yang keluar dari mulutnya? Ya, kalau itu ya saya tidak tahu bang. Entah betul entah enggak pun cerita abang pun saya pun belum bisa pastikan juga bang. Makanya saya bilang bang, gini loh, Islam itu pasti salah bang, pasti salah. Kalau dibuktikan itu udah pasti salah. Cuman masalahnya begini, abang itu nggak mau mikir, cuman itu masalahnya. Kalau abang mau mikir, pasti abang meninggalkan agama Islam. Gimana? Udah pakai akal dan pikiran bang. Oke, jadi kenapa dia ditegur? Karena dia Saya masih tetap Islam bang. Saya sampai mati pun tetap Islam. iya, Karena saya udah yakin. gini bang, alasan Anda masih Islam karena Anda tidak mau berpikir. Sudah bang. Ya sudah, sana dulu. Kita kesempatan dulu yang lain. Mumet saya sama Anda. Aduh, silakan. Bagi yang muslim, coba kalian naik berargumen bukan dengan cara begitu. Saya pokoknya masih Islam. Apapun kamu katakan saya Islam. Kasihan sama Islam yang lain yang menanti-nantikan jawaban. Tahu nggak kalian? Di antara 10.000 orang yang nonton ini, itu muslim-muslim tuh banyak yang menunggu-nunggu jawaban. Bantahannya apa nih?
Ya sampai kiamat tidak akan ada bantahan. Yang ada adalah tangkap Edis TV. Penjarakan Edis TV. Hanya itu yang kalian bisa. Karena apa? Kalau berdebat kalian kalah. Begitu loh. Terus bilang, bang ngapain kau bahas-bahas kalau begitu agama Islam? Urus saja agamamu. Masalahnya kalian duluan yang bahas agama Kristen. Giliran di counter balik, giliran diserang balik, kalian mewek. Gitu loh masalahnya. Iya. Masalahnya itu adalah umat Islam itu sering bahasin agama Kristen. Gara-gara kalian sering bahasin agama Kristen, dijawab, kemudian saya counter. Nggak mungkin kan saya cuma jawab-jawab kamu terus. Misalnya kayak begini nih, benarkah Bible dipalsukan? Kamu tunjukin ayat-ayat yang dipalsukan, bla bla bla. Paulus mengarang ini, Yesus dilantik jadi Tuhan begini bla bla. Itu sudah saya jawab semua itu. Semuanya sudah kita jawab. Sekarang boleh gak gantian? Kami memberi syubhat kepada Anda. Menanyakan balik agama Islam, boleh ya? Giliran ditanyakan balik, kamu kejang, kesurupan. Jangan begitu. Kalau kamu boleh memberikan tantangan pertanyaan-pertanyaan kepada orang Kristen juga boleh. Gitu loh, maksudnya itu seperti itu, teman-teman ya. Ayo, silakan. Jangan kamu itu maunya menang sendiri. Maunya bahas agama orang, dibahas agamamu nangis, kamu mewek.